Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan pujian dengan menyanyikan lagu Dia Hanya Sejauh Doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang tolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Shalom. Jumpa kembali dengan Renungan Malam GKJ Danu Kusuman. Bersama-sama sebelum kita merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan, kita mohon bimbingan Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terpujilah Tuhan namamu kekal untuk selama-lamanya.
Kembali pada malam hari ini kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, karena kasih penyertaan Tuhan, karena kasih setia Tuhan. Tuhan senantiasa berikan kami keselamatan dan kesehatan, sehingga kami boleh merasakan keselamatan pemberian Tuhan sampai saat ini dalam keadaan selamat. Sebentar Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan, berkati dan tuntunlah kami, sehingga kami dapat menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, doa permohonan kami naikkan. Terima kasih Tuhan, amin. Renungan pada saat ini akan kita ambilkan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 24. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan di tanda-tanda di bawah di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Nats bacaan pada saat ini akan kita ambilkan dari ayat 21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bapak Ibu yang saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tema renungan pada saat ini berseru memanggil namanya. Berseru memanggil namanya. Seringkali Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita berseru ataupun memanggil-manggil nama seseorang yang mungkin kita butuhkan. Ketika kita berada di rumah, ketika kita minta bantuan pada istri ataupun anak-anak ataupun saudara kita, seringkali kita memanggil ataupun menyebut nama orang yang dimaksud untuk sesuatu yang kita inginkan. Tetapi dalam hal ini berseru memanggil namanya mempunyai makna yang lebih dalam, mempunyai makna yang lebih intens, yaitu berseru kepada Tuhan Yesus. Kita berserah diri, kita berseru kepada Tuhan Yesus, mohon pertolongan nyata dari Sang Juru Selamat. Sebagai misal ataupun contoh, ketika seorang anak kecil di tengah kegelapan,
ketika seorang anak kecil merasa ketakutan, dia akan berseru-seru memanggil ibunya. Disitulah inti kepasrahan ataupun kepercayaan anak itu untuk minta tolong kepada sang ibu. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita merasa bangga sebagai orang Kristen. Kita merasa bangga sebagai anak-anak Kristen ataupun pengikut Kristus. Mengapa kita merasa bangga, Bapak Ibu? Karena kita merasa kita punya juru selamat, karena kita punya sang penebus dosa. Sehingga ketika kita terlena bahwa kita sudah diselamatkan, bahwa kita punya juru selamat, seringkali kita bertindak ataupun berlaku yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Seringkali kita mengandalkan diri kita pribadi, seringkali kita melupakan Tuhan. Kebanggaan hanya wujud dari yang terlihat dari luar. Mungkin kita rajin ke gereja, mungkin kita rajin beribadah, ataupun kita memakai atribut-atribut yang menyatakan bahwa kita beragama Kristen atau sebagai pengikut Kristus. Sebagai contoh, kita pakai kalung salib ataupun atribut-atribut lain yang menandakan kekristenan kita. Seperti kita memakai kaos bergambar Tuhan Yesus ataupun kaos bertuliskan kata-kata rohani dan lain sebagainya. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, seringkali dalam kehidupan sehari-hari banyak orang yang takut ataupun tidak berani menyebut ataupun berseru memanggil nama Tuhan. Terlebih ketika kita dihadapkan pada saat-saat ataupun masa-masa yang sulit, di tengah-tengah kesulitan dan di tengah-tengah kerumunan orang banyak ataupun di depan umum. Seringkali kita merasa takut ataupun mengakui bahwa Tuhanlah juru selamat kita. Sering kita bersembunyi dari kenyataan, sering kita lari dari kenyataan. Ketika keadaan baru sepi ataupun tidak ada orang, baru kita berani menyebut nama Tuhan, baru kita berani berdoa. Seringkali hal ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Seringkali hal seperti ini menjadi apa yang harus kita lakukan. Bukan berserah kepada Tuhan, tetapi justru kita bersembunyi. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, apakah kita sebagai orang Kristen punya sikap yang demikian? Hanya diri kita yang tahu. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita tadi, Rasul Petrus dalam khotbahnya menyampaikan, kesalahan yang utama dalam diri kita adalah ketika kita berusaha untuk menyelamatkan diri kita sendiri, berusaha untuk menyelamatkan diri kita. Kita tidak akan mampu, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Dalam bacaan tadi juga disebutkan, ketika orang-orang percaya berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang belum pernah didengar sekalipun, bahasa-bahasa yang sulit dimengerti, bahasa-bahasa yang sulit dipahami oleh orang-orang. Tetapi Rasul Paulus juga mengatakan bahwa hal ini sudah dinubuatkan, akan datangnya Roh Kudus dan hari keselamatan untuk keselamatan kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, keselamatan, Rasul Petrus mengatakan bahwa keselamatan sudah tersedia bagi semua orang. Bukan hanya kita sebagai orang Kristen, tapi untuk semua orang. Lah, bagaimana tanggapan kita akan keselamatan itu? Mau tidak kita menerima keselamatan itu? Yang dibutuhkan adalah kita hanya berseru memanggil nama Tuhan dan percaya bahwa keselamatan adalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada keselamatan yang lain, tidak ada Allah yang lain, hanya Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tetapi yang sering terjadi, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, ketika kita merasa mampu, ketika kita merasa pandai, baik itu dalam hal ilmu maupun dalam hal kekayaan, seringkali logika sehat kita yang bicara, aku wis pinter, aku sudah pandai, aku sudah kaya, aku tidak perlu Tuhan Yesus. Lah, ketika kita baru terjebak dalam kesulitan-kesulitan, kita baru ingat Tuhan. Sebagai orang Kristen, jangan pernah sekali-kali seperti ini kita lakukan. Percaya dan yakin bahwa Tuhan adalah juru selamat. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita terjatuh dalam dosa, tidak ada seorang pun atau tidak ada siapapun yang bisa menyelamatkan diri kita, kecuali satu, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Kuncinya cuma satu. Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu
pegang teguh pada janji-janji Tuhan, selalu percaya kepada Tuhan, dan berseru memanggil namanya, dan percaya bahwa keselamatan hanya ada dalam diri Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di dalam bacaan tadi sudah panjang lebar disampaikan bahwasanya Rasul Petrus mengatakan dalam hal yang seringkali terjadi adalah kita ingin berusaha untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Jangan pernah ini kita lakukan, Bapak Ibu. Tetaplah berserah dan berseru kepada Tuhan, memanggil namanya, karena keselamatan pasti akan datang. Dalam setiap permasalahan yang kita hadapi sehari-hari, dalam setiap pergumulan kita, apakah kita sering mengeluh, kita sering berputus asa bahwa Tuhan tidak sayang pada kita, bahwa Tuhan meninggalkan kita? Jangan pernah berpikir seperti itu. Percayalah, dalam setiap masalah yang kita hadapi, dalam setiap pergumulan kita, satu kuncinya, berseru memanggil nama Tuhan untuk setiap permasalahan kita. Jangan pernah mengandalkan diri kita, jangan pernah mengandalkan orang lain, karena kita yakin Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan menyelamatkan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dari perikop ini kita bisa mengambil suatu kesimpulan. Apapun yang akan kita lakukan, apapun yang akan kita mulai, dalam kita mulai aktivitas, dalam kita mulai pekerjaan kita, pastikan kita mohon pertolongan Tuhan, kita mohon bimbingan Tuhan, agar semuanya bisa berjalan dengan lancar dan selamat. Janji Tuhan, keselamatan, hidup yang kekal, itu bukan janji gratis. Kita harus percaya, kita harus hidup dalam jalan Tuhan, kita harus hidup menurut kehendak Tuhan. Tidak boleh kita semau gui, tidak boleh kita berjalan menurut kemauan kita. Itulah yang harus kita lakukan, supaya keselamatan pemberian Tuhan, supaya hidup kekal tetap dalam genggaman kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sebagai akhir dari renungan kita pada saat ini, mari dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap kegiatan kita, dalam setiap pekerjaan ataupun apapun juga, pastikan dan andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Pasti Tuhan akan memberkati kita, pasti Tuhan akan menolong kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan karena kasih pertolongan Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan beri kesempatan untuk merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Biarlah dengan firman yang kami terima sama-sama pada saat ini, kami semakin percaya, kami semakin taat dan takut akan Tuhan, bahwa Tuhanlah juru selamat kami, bahwa Tuhanlah penolong kami. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan juru selamat kami yang hidup, permohonan, doa, dan kehidupan kami serahkan dalam kasih pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin.